Nama saya Christian Akawijaya Lumanto, NRP 160118014. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek microcontroller saya, yaitu berjudul Scoreboard Basket bersama teman saya Muhammad Renaldi. Halo, nama saya Muhammad Renaldi, NRP 160118020. Hari ini saya akan menjelaskan proyek saya dengan teman saya, yaitu Christian Angkawijaya, yang berjudul Scoreboard Basket. Nah, jadi ini adalah desain dari scoreboard basket kami. Di sini ada timernya sendiri, ini untuk 15 menit. Saya matikan dulu. Nah, ini untuk timernya sendiri selama 15 menit. Di sini ada jumlah quarternya, kan di basket ada 4, jadi di sini ada jumlah quarternya mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Di sini dan juga di sini adalah papan skornya sendiri atau nanti untuk poin-poinnya. Jadi di sini ada 3 tombol. Ini saya lihatkan. Nah, di sini ada tombol 1, 2, dan 3. Ini untuk poin 1, ini untuk poin 2, dan pengecualian untuk poin 3, saklar deep shift-nya harus nyambung. Kalau enggak nanti nggak bisa. Ini untuk poin 3. Terus lanjut lagi. Di sini ada foul-nya sendiri. Di sini ada foul untuk tim A dan juga ini ada foul untuk tim B. Di sini ada violation 24 second untuk pergantian bola selama 24 detik. Nah, jadi itu desain keseluruhannya. Untuk percobaannya langsung kita coba aja. Kita coba mulai. Nah, kita mulai dulu. Nah, ini kan sudah mulai. Untuk memulai game atau pertandingannya kita harus menekan tombol quarter dulu. Pada saat tombol quarter ini dipencet, semuanya akan reset. Saya pencet ya. Nah ini untuk waktunya sendiri akan reset. Nah, ini menjadi 15 menit. Untuk quarternya dia menambah 1. Terus untuk skor misalkan tim A ngepoin 1. Nah, ini kita pencet tombol. Nah, poinnya akan bertambah 1. Skor lagi 1 poin, tambah 1. Skor lagi misalkan dia men-skor 2 poin. Nah, jadi 4, langsung nambah 4. Nah, misalkan dia 3 poin atau 3 poin, kita harus menyambungkan saklar ini atau di switch ini, baru kita menekan tombol 3, tekan tambah 3, nah menjadi 7. Kita klik lagi jadi 10. Nah, misalkan tim kita ngepoin lagi 2, kita klik ini, nah nambah lagi 2 jadi 12. Terus untuk foul-nya atau pelanggarannya kita lihat di sini. Misalkan satu pemain melakukan foul, ini kita klik di sini. Kita klik di sini. Ini satu pemain berarti melakukan foul dari tim A. Terus klik lagi. Nah, ini ada 2 pemain. Klik lagi. Nambah 3 pemain. Kalau misalkan ini sampai 5 ya, ini 3, ini 4, ini 5. Begitu juga dengan yang ini, sama. Terus untuk 24 second atau 24 detik pergantian bola. Nah, ini bisa ini tekan 1 berarti nanti selesai. Untuk meresetnya di sini. Nah, kembali lagi menjadi 24. Misalkan ganti bola lagi, tinggal klik ini. Nah, jadi lagi 24. Terus untuk pergantian quarter, misalkan udah selesai quarternya, itu bisa dengan ini tombol quarter. Nah, pada saat saya pencet tombol quarter ini, semuanya akan reset kecuali
scoreboard. Jadi misalkan ini kan tadi nyala semua nih pemainnya, ada yang foul, terus kita pencet di sini. Nah, langsung mati. Oke, jadi seperti itu untuk desainnya. Ini untuk kalau misalkan kita riset semua kan ini. Nah, riset semua. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan per item ya, atau per bagian. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasinya. Yang pertama, outline berisi pendahuluan dan juga konsep desain. Pendahuluan berisi latar belakang, penelitian sebelumnya, tujuan TKK3 dan juga luarannya. Untuk konsep desain adalah diagram blok desain, kode program timer 15 menit, perhitungan skor, perhitungan pelanggaran, 24 second timer, babak KN, LED matrix, dan juga LOR, yaitu list of requirement. Yang pertama, latar belakang. Latar belakangnya apa sih? Yaitu membuat papan skor basket menggunakan microcontroller AT89C52 sebagai controllernya. Untuk permasalahannya kita mengambil 2 permasalahan, yaitu bagaimana membuat sistem kontrol papan skor basket, dan juga yang kedua bagaimana proses perhitungan waktu, skor, babak KN, banyak pelanggaran, dan juga 24 second timernya. Ini untuk waktu ganti bola. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya. Jadi pada saat kami mengerjakan proyek ini terdapat konsep yang sama, tapi menggunakan Arduino yang lain. Kita menggunakan AT89C52 sebagai controller. Kalau yang sebelum-sebelumnya hanya menggunakan Arduino. Lalu yang kedua, hal yang membedakan adalah tidak hanya hitung mundur saja, tapi terdapat jumlah pelanggaran, babak KN, skor, dan juga untuk 24 second timer pada saat ganti bola. Tujuan dan luarannya. Yang pertama, tujuannya yaitu adalah membuat sistem kontrol papan skor basket yang dapat diimplementasikan terhadap microcontroller AT89C52, dan juga yang kedua pastinya mendapatkan nilai untuk TKK3. Luarannya adalah mensimulasikan papan skor basket yang telah didesain ke dalam aplikasi Proteus 8. Nah, untuk flowchart. Ini adalah flowchart timer 15 menit. Yang pertama adalah programnya jalan dulu. Setelah itu menghitung satuan detik. Nah, di sini kita kan countdown, berarti kita menggunakan dec atau decrement, yaitu bukannya menambahkan tapi malah mengurangi terus sampai nanti hasilnya 0. Nah, di sini perhitungannya satuan detik menggunakan decrement, dan juga DJNZ, yaitu decrement jump if not zero, seperti itu. Sama juga dengan puluhan detik, puluhan menit, satuan menit, sampai nanti ada input reset yang men-trigger agar program itu jalan kembali ke awal. Maksudnya kembali ke awal, baru program itu jalan, seperti itu. Terus kita lanjutkan. Ini untuk 24 second timer, yaitu program jalan dulu. Setelah itu hitung mundur dari detik 24. Ini sama seperti timer 15 menit tadi. Terus nanti ada input resetnya pada saat ganti bola terjadi input reset. Nah, setelah itu kembali hitung mundur dari detik 24. Jadi pada saat ini misalkan sudah di sini sebelum ganti bola, misalkan timernya masih 18 detik pada saat input reset, nah baru kembali lagi. Jadi detiknya menjadi 24. Setelah itu input reset babak selanjutnya itu otomatis kembali ke 24 detik, lalu program jalan lagi. Nah, ini adalah desain scoreboard basket. Nah, kalau yang saya tunjukkan ini adalah timer 15 menitnya. Di sini adalah puluhan menit, satuan menit, puluhan detik, dan juga ini satuan detik. Yang kedua adalah skor. Nah, ini skornya. Sebenarnya hanya terpakai cuma 2 ini aja. Ya bisa sih ini. Nanti kalau misalkan sampai ratusan bisa akan terbaca ini. Ada 2 karena ini untuk tim A dan juga ini untuk tim B. Kan nggak mungkin satu doang.
Nah, ini untuk pelanggarannya. Di sini ada 5 LED. Untuk men-triggernya ada dari sini. Ini pada saat nanti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang trigger ini. Nah, ini adalah tombol reset. Pada saat nanti udah ganti quarter, baru di reset jumlah pelanggarannya. Nah, ini ada 2. Jadi, untuk ini tim A, satu tim A. Yang ini untuk satu tim B. Nah, lanjut lagi ke yang sebelahnya, ini ada 24 second timer atau waktu ganti bola. Nah, di sini untuk puluhan detiknya, ini untuk satuan detiknya. Cara men-triggernya ada dari sini. Nah, ini resetnya. Nanti untuk ganti bolanya pada saat dua tim ini ya ganti bola. Terus yang ini terakhir ada perpindahan babak. Nah, ini di sini ada quarternya. Dan juga di sini ada trigger untuk semua bagian kecuali skornya. Jadi pada saat ganti quarter, timer ini otomatis berubah kembali seperti semula. Ini berubah kembali, ini juga berubah. Yang tidak berubah hanya skornya. Seperti itu. Terus ini ada kode program timer 15 menit. Dimulai dari yang pertama, ini sudah pasti ya, include sfr2.ins, ini untuk library-nya. Lalu dilanjutkan dengan org00 hexa. Nah, ini org00 hexa, org00b hexa, org003 hexa, org0013 hexa, dan juga org0100 hexa. Ini adalah pengalamatannya. Nah, ini pengalamannya. Terus nanti jam inisiasi, ini jam ke timer 0, ini jam ke interrupt 0, ini jam ke interrupt 1. Nah, yang ini adalah batas akhir dari program itu sendiri, alamat program yang diberikan. Nah, kode program timer 15 menit ini adalah konsepnya countdown dari menit 15 ke 0. Di timer 15 menit ini ada delay, interrupt 0, interrupt 1, timer 0. Seperti itu. Terus kita lanjutkan ke delay-nya ini. Nah, delay-nya ini berfungsi untuk mengatur interval waktu. Jadi biar apa yang terjadi itu kelihatan gitu, nggak langsung kedip gitu. Jadi masih ketahan dulu baru kedip kayak gitu. Terus di sini ada timer 0. Nah, timer 0 ini berfungsi untuk menghitung mundur waktunya. Di sini tuh digunakan decrement dan juga DJNZ. DJNZ ini kepanjangan dari decrement jump if not zero. Dan ini ada decrement. Di sini ada R0, R1, R2, dan R3. R0 ini adalah satuan detik. R0 ini adalah satuan detik. Ini adalah puluhan detik. Satuan menit, ini puluhan menit. Seperti itu. Dan juga ya ini return timernya untuk men-return lagi. Tuh. Interrupt 1 ini sama seperti interrupt 0, cuman ya kalau ini tuh dari reset tombol pada saat timernya sendiri, kalau ini tuh dari saat ganti quarter, jadi otomatis, jadi hanya sama. Terus ini ada inisiasi, adalah program utamanya, ini berfungsi sebagai mengatur waktunya. Timode-nya ini, nah ini ada timode, itu berfungsi untuk mengatur mode timer. Di sini digunakan nilai 09 hexa. Di sini juga ada TH0 dan juga TL0, yaitu T high 0 dan T low 0. Nilainya ini sudah kita set ya. Oke, lanjut untuk display. Nah, ini tuh program yang menampilkan program di 7 segment. Nah, seperti ini. Nah, ini ada delay-nya ini agar pada saat terjadi perpindahan itu nggak langsung ganti gitu, jadi masih ketahan dulu karena delay ini, jadi kelihatan di 7 segment. Setelah semuanya selesai nanti berakhir sampai 0, selesai akhirnya. Terus 24 second timer ya seperti tadi ini. Untuk alamatnya digunakan juga timer 0, interrupt 1,
dan ini juga untuk alamat program yang disediakan. Ada delay juga untuk mengatur interval waktunya, lanjut ke timer 0, ada DJNZ dan juga decrement karena ini adalah timer countdown. Nah, ini untuk set awal di 7 segmennya. Terus ini ada timer 0 untuk return, ini untuk returnnya. Lanjut lagi interrupt 0. Nah, interrupt 0 ini sama. Dua-duanya ini sama, yaitu adalah reset. Cuman bedanya ini nanti saat reset dari 24 second-nya sendiri, yang ini reset dari quarter. Lanjut lagi ke inisiasi, ini adalah program utamanya. Di sini ini yang bagian ngecount-nya. Nah, ini ada timer lagi. Jadi sama persis seperti timer 15 menit tadi. Dan juga di sini ada display. Nah, ini kan ada delay. Nah, delay ini fungsinya kayak yang tadi itu. Jadi agar nggak langsung ganti gitu. Jadi ditahan dulu, jadi biar kelihatan pergantiannya. Dan juga berulang-ulang kali sampai program itu selesai. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian skor, di mana saat program berjalan nanti kita akan memilih input, yaitu input 1, 2, atau 3, dan skor tersebut akan bertambah sesuai dengan input yang kita masukkan. Lalu nilai skor itu akan ditampilkan, dan ketika gamenya di reset maka nilai tersebut akan menjadi 0 kembali. Ini adalah program dari bagian skor. Dimulai dengan seperti biasa, ada ORG yang di sini untuk mengalokasikan alamat untuk bagian-bagian tertentu. Semisal untuk ini adalah 000H itu untuk bagian init, dan selanjutnya untuk bagian masing-masing. Kita mulai dengan instruksi timer 0 pertama. Karena kita ini kode programnya untuk skor, maka kita count up bukan count down. Itu mengapa kita pakai increment atau disingkat INC. Lalu dilanjutkan dengan CJNE, yaitu jump not equal. Jadi ketika tidak sama dengan 7AH, dia akan lompat ke samping, tapi ketika sama dia akan lompat ke bawah. Nah, program ini, timer 0 ini digunakan untuk merubah dari skor yang 10 dari yang satuan menjadi yang ke puluhan. Jadi semisal dari 9 ke 10, dia perlu ditambah ke digit selanjutnya, dan digit tersebut akan dinolkan kembali. Jadi 9 ke 10, digit sebelah kirinya akan bertambah 1, dan digit dari 9-nya itu akan berubah menjadi 0. Ini berlaku untuk semua digit yang ada pada skor ini. Ada 4 digit, berarti ada 4 kali perubahan seperti ini. Dilanjutkan dengan timer 1, yaitu sama seperti timer 0 sebelumnya. Jadi sama seperti sama seperti ini, sama seperti sebelumnya. Tapi bedanya di timer 1 ini incrementnya ada 2 kali, menandakan untuk penambahan skor yang 2 poin, bukan yang 1 poin. Lalu kita akan lanjut ke interrupt-nya. Nah, interrupt ini saya gunakan untuk mereset skor. Jadi ketika nanti ditekan tombol reset untuk game, maka skornya ini akan semuanya hilang dan menjadi 0 kembali agar bisa dipakai di game selanjutnya. Lalu seperti biasa ada delay di sini. Delay yang saya gunakan ini adalah delay 1 detik, dan yang terakhir adalah bagian init. Di bagian init ini digunakan untuk men-setting default dari awal, menginisiasi program. Nah, EA ini digunakan untuk memilih interrupt dan timer apa yang dipakai. Makanya saya pakai 8BH. Dan T-mode ini untuk mengganti mode timer yang ada. Pakai 55H saya. TH adalah timer high untuk timer 0, TL adalah timer low untuk timer 0, sama seperti TH1 dan TL1. Dan selanjutnya adalah move 70H untuk move R0, lanjut R1, R2, R3. Ini untuk men-setting default dari nilai tersebut. Karena ini skor, maka defaultnya adalah 0 semua. Lalu display digunakan untuk menampilkan nilai yang sudah dihitung di timer di sebelumnya.
dan lalu ditampilkan ke P2. P2 adalah port untuk 7 segmen tersebut. Ini adalah flowchart bagian quarter, di mana ketika program dijalankan kita bisa menginput babak selanjutnya. Jadi nanti babaknya dimulai, babaknya nanti yang ditunjukkan adalah babak ke N tambah 1. Jadi ketika inputnya ditekan lagi, N-nya bakal ditambah 1 lagi menuju ke babak selanjutnya. Dan ketika input reset ditekan, nanti akan reset ke babak ke 0 lagi, alias belum mulai. Jadi nanti kalau di input babak selanjutnya nanti mulai kembali babak 1. Dimulai dengan sama ORG yang digunakan untuk mengalamatkan masing-masing dari bagian ini. Lalu kita mulai ke timer 0. Karena quarter mirip dengan score, maka quarter juga menggunakan count up. Yang di sini ada increment R0 dilanjutkan dengan CJNE R0 yang sesuai dengan 75H. Kenapa 75H? Karena di basket cuma ada 4 quarter. Jadi ketika di quarter kelima dia akan mereset kembali menjadi 0. Dan lalu dilanjutkan dengan interrupt 0. Yang interrupt 0 ini digunakan hanya untuk mereset quarter. Jika ada kesalahan semisal di game tersebut, semisal di quarter kedua kita mau mereset game tersebut, kita bisa menggunakan interrupt ini. Jadi tidak perlu untuk menekan tombol untuk quarter keempat dan ulang kembali ke 0, tapi langsung dari quarter 2 bisa di reset ke quarter 0. Diikuti dengan delay seperti biasa. Lalu diikuti dengan init yang men-setting awal dari quarter menjadi 0. Jadi ketika nanti ditekan tombol quarternya, dia akan bertambah 1 dan game tersebut akan dimulai. Itu mengapa kita gunakan awalnya 0 bukan 1. Lalu ada display move P2 R0 seperti biasa. Karena kita hanya menggunakan 1 digit karena perlu 1, 2, 3, 4 saja, maka kita hanya gunakan 1 R. R0 masuk ke P2 dan P2 lalu ditampilkan. Ini adalah flowchart untuk pelanggaran alias foul counter, di mana ketika program dijalankan nanti kita bisa input pelanggaran yang kalau misalnya pelanggarannya 1, maka yang LED yang menyala akan 1, dan ketika di input pelanggaran lagi kita akan menyala LED 2 terus sampai LED kelima. Tapi ketika di input babak selanjutnya, maka foul ini akan mereset dan semua LED bakal mati dan diulangi kembali, bisa menambahkan foul tergantung foul dari tim tersebut. Untuk bagian terakhir yaitu bagian pelanggaran, kita menggunakan LED, tidak menggunakan 7 segmen. Dimulai dengan ORG yang untuk mengalamatkan AJMP ini berarti dialamatkan ke 0000H, dan selanjutnya kita mulai pertama di timer 0. Di timer 0 ini kita tetap menggunakan increment R0 seperti di kode program quarter. Jadi kita masih menghitung pakai timer R0. Bedanya di sini saya ganti dengan 76H, yang berarti ketika dia menyentuh 6 dia akan reset ke 0 karena tidak ada pelanggaran yang lebih dari 5, maksimum 5. Lalu kita lanjut ke delay. Delaynya seperti biasa, delay 1 detik. Lalu di sini ada interrupt. Nah, di interrupt ini nanti kita bisa mereset pelanggaran tersebut. Karena saya menggunakan LED, maka saya move P2 0 semua untuk binernya. Jadi semua LED-nya akan mati. Berbeda dengan 7 segmen. Lalu kita masuk ke init. Nah, di init ini nanti seperti biasa ada pensettingan awal IE, Tmod, TH0, TL0 dan selanjutnya. Jadi settingan awal dengan defaultnya itu R0-nya itu 70H, yang berarti semua LED-nya masih mati semua. Dilanjutkan dengan display, di mana di display ini saya menggunakan kode program yang agak berbeda dari bagian-bagian sebelumnya. Karena sebelumnya itu kita pakai 7 segmen, maka tinggal kita masukkan saja ke P2, namun karena kita menggunakan LED tidak bisa begitu. Dapat dilihat di sini bahwa saya menggunakan CJNE R0 71H angka 2. Ini saya mengecek apakah dia itu angka 1 atau bukan. Jadi ketika dia angka 1, dia akan lompat ke bawah
dan menyalakan LED pertama. Makanya ini adalah 0000001B. Jadi kalau dia angkanya 1, dia akan menyalakan LED pertama. Lanjut, ini untuk mengecek angka 2. Jadi ketika dia itu pada perhitungan kedua, maka dia akan menyalakan lampu LED kedua. Kalau saya menggunakan 7 segment, ini akan ditampilkan dengan angka 3. Tapi karena saya menggunakan LED, saya ditampilkan adalah 2 LED yang menyala. Dilanjutkan ke angka 3 sama 4, 5, dan 6 terakhir sampai LED-nya mati kembali karena reset. Sekian penjelasan pokok program dari saya. Nah, untuk list of requirement-nya ada AT89C52, ada LED, ada 7 segment, ada button, resistor, deep switch, dan juga 74LS47-nya. Untuk tahapannya sendiri adalah pertama mencari ide terkait TKK3. Setelah itu kita mencari literasinya di internet. Setelah itu mendesain dan memprogram dan mensimulasikannya di aplikasi Proteus 8. Sudah, terima kasih dari kelompok kami. Selamat. Ya, selesai. Dadah.